bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sejak kira-kira SD kelas 2, saya biasa diberi catatan oleh ibu saya untuk belanja ke pasar, membeli berbagai kebutuhan rumah, terutama kebutuhan dapur. Dan itu rutin, hanya diberi catatan, lalu saya pergi ke pasar. Tapi di sela-sela itu juga saya diajak oleh ibu saya, sehingga saya melihat dengan baik bagaimana antara ibu dengan pedagang itu tawar-menawar. "Berambangnya pinten Pak?" atau "Bu." Misalnya waktu itu 5.000 itu sudah banyak. Entah berapa beratnya ya, saya tidak ingat persis. Lalu ibu saya menawar, "Ya aja 5.000 toh Pak, 3.750." Ibu-ibu itu kan kalau nawar aneh-aneh gitu toh, kacek 50 dihitung. Dan jika mendapatkan apa yang ditawarkan itu, sungguh merasa lega, bukan hanya puas, tapi ada kelegaan. Karena ini bisa ditambahkan susuknya ini untuk beli yang lain. Dan itulah keterampilan, salah satu keterampilan yang saya kenal dengan baik dari ibu saya. Saya hendak mengatakan kepada Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita mengalami tukar tambah. Bukan lagi soal berambang dan rupiah, tetapi tukar tambah pengalaman hidup. Kalau saya ingin mengetahui dan menambahkan keterampilan dalam diri saya berbicara dengan orang yang lebih sepuh daripada saya, pertama-tama saya harus mengamati dari minimal ya keluarga saya dulu.
dan kemudian mencoba mempraktekkannya. Apa yang saya masukkan dalam diri saya itu sebagian juga saya peroleh dari orang di luar diri saya. Dengan demikian kita ini punya keseimbangan, tidak terlalu selfish atau bahkan tidak terlalu menjadi follower. Follower itu berarti ya si itu yang punya pengaruh besar itu, suaranya yang paling didengar ya saya nurut itu. Itu barangkali benar tapi belum tentu baik. Bener neng ora pener, biasanya orang Jawa bilang begitu. Ada proses-proses tukar tambah semacam itu, dan dalam hidup rohani pun para saudari yang terkasih, kita dibekali untuk mencerna kapan, di mana, bersama siapa, di waktu seperti apa kita itu sedang menambahkan hidup atau daya hidup rohani dalam diri kita. Perjumpaan antara misalnya dalam keluarga, suami dan istri itu tidak pernah selesai. Tidak ada garis finish sebelum kematian. Maka memang dalam membangun sebuah relasi, ya tukar tambah itu menjadi hal yang wajar, tidak perlu dilebih-lebihkan. Sehingga dalam bacaan yang pertama misalnya, yang dirindukan orang itu bukan saya lebih daripada yang lain, tetapi orang yang sempat atau selalu hadir membawa, bahasa bacaan yang pertama, keadilan. Raja yang adil bahasanya. Adil itu bukan membela A atau B, tetapi adil itu berdiri di tengah. Adil itu juga tidak sama dengan seragam. Kalau mau pakai hijau, hijau semua. Itu bukan adil. Itu namanya seragam. Nah, disajikan kepada kita bagaimana orang-orang zaman Zakaria itu merindukan penambahan hidup rohani bagi mereka. Maka dalam penghayatan keseharian hidup dinarasikan dengan sangat baik dan juga menyeluruh tentang siapa yang mereka impikan supaya mampir dalam hidup mereka. Sehingga diceritakan di situ, bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, menyambut siapa? Lihat rajamu datang yang adil dan jaya itu naik keledai beban muda, seekor keledai beban muda. Keledai itu tidak seperti kuda. Kalau jaran itu biayaan. Kalau keledai tidak. Keledai itu biasanya lebih penurut dan dia taat. Maka orang yang menunggangi keledai bisa dipastikan adalah orang yang kecenderungan manusiawinya juga tidak meletup-letup. Nah, gambaran-gambaran itu memberikan kepada orang-orang pada zamannya Zakaria merindukan kedamaian. Maka kalau kedamaian yang dituju dalam tukar tambah pengalaman hidup rohani, Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua membantu kita untuk bisa mendapatkan kedamaian hidup itu sendiri. Bukan hidup kita, tapi hidupnya Kristus yang kita kenakan. Maka dia membahasakan dengan hidup di dalam roh. Tujuan satu-satunya kalau hidup di dalam roh, maka yang dia kenakan adalah Roh Kudus, bukan rohaye, apalagi roh-roh yang lain, tapi Roh Kudus. Karena maunya Roh Kudus itu hanya satu, damai, damai, dan damai. Mari kita memeriksa diri kita sehari-hari. Apa sasaran utama kita hari ini ketika kita ini penat dengan segala pekerjaan dan
kelelahan diri? Adakah sisi-sisi kedamaian batin dalam kelelahan dan beratnya pekerjaan? Di sisi mana, di titik yang amat lelah itu saya mengalami kedamaian? Melihat anak-anak Anda yang semakin bertumbuh besar, yang usia SD semakin kelihatan semakin nakal dalam arti banyak pola. Di sisi mana lalu kemudian aku sebagai orang tua memperdamaikan pengalaman anak yang bandel itu dalam hidup saya? Suami dan istri juga sama saja. Di titik-titik mana dalam pertengkaran yang paling hebat Allah hendak tidak hanya menyentil tetapi menggelitik hati kita yang paling dalam untuk melihat damainya Roh Kudus. Dan ujung dari damai itu adalah pengampunan. Ya, dia yang mati disalib kayak begitu itu karena dia kemudian mengampuni. Tentu Anda masih sangat ingat apa yang dikatakan salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan Yesus mengatakan apa setelah dia bertanya dan mengajukan permintaan itu. Hari ini kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Bahkan sebelum disalibkan Tuhan Yesus juga mengatakan mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Ada pengampunan. Kalau orang itu hidupnya karena Roh Kudus, maka pengampunan demi pengampunan yang dihadirkan. Dan itulah ciri hakiki orang Katolik. Romoi gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Ya, karena kita sama-sama dalam pesiaran hidup untuk terus berjuang supaya bisa ngelakoni itu. Dan Tuhan Yesus menjanjikan hal yang sangat pasti. Apa yang dia bilang ketika kita mengalami hal-hal yang macam itu, tidak menemukan damai sama sekali. Dia berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, semua yang melalui aku itu mengenalmu. Dan semua yang mengenal aku pasti mengenal Bapa. Maka dia omong apa? Datang kepadaku kalian semua yang letih, lelah, memikul beban yang berat. Bukan beban utang ya, tetapi bagaimana batin kita itu mengalami ketidakpuasan hidup. Bagaimana kita amat sulit untuk menjumpai Roh Allah yang sebenarnya bersemayam dalam diri kita. Karena memang Tuhan Yesus juga menyinggung bahwa gandar atau hukum Allah yang adalah kasih itu menyeimbangkan. Dan dia juga mengangkat. Kalau Anda pernah lihat di sawah atau di mana begitu ya, yang biasa memikul gandar itu, Anda bisa membayangkan itu. Pikulan yang biasanya dipikul orang depan dan belakang. Itu kalau berat salah satu, jalan juga sulit. Nah, pekerjaan Tuhan Yesus adalah menyeimbangkan itu. Supaya kalau terlalu berat ke depan, maka Tuhan Yesus memberikan pengampunan kita di belakang. Supaya Anda tetap jalan tegak. Begitu sebaliknya. Maka orang-orang Katolik yang hidupnya karena Roh Kudus dan pengalaman-pengalaman keseharian hidupnya seperti dalam bacaan pertama yang disuarakan Zakaria itu tidak mudah menantikan kedamaian itu, maka dia terus berjuang. Perjuangannya itu ditandai oleh waktu-waktu yang mencirikan dirinya adalah Katolik. Apa waktu-waktu yang mencirikan dia Katolik? Yaitu tadi, datang kepada Tuhan Yesus. Ora mung seminggu sepisan. Loh kan Ekaristi saja sudah cukup Romo. Ekaristi kan sumber dan puncak iman kita. Ya, hidup Anda adalah penerusan dari Ekaristi itu sendiri.
Anda ini kan menyantap tubuh Kristus itu utuh. Itu bukan hanya kupingnya Tuhan Yesus atau kakinya, enggak. Tapi tubuh Tuhan Yesus utuh, penuh. Dan itulah yang kemudian bertahta dalam diri Anda, dan Anda begitu keluar dari pintu itu, saat selesai Ekaristi, Anda adalah manusia ekaristis. Yang nanti minggu depan kembali lagi datang dalam Ekaristi. Terus begitu. Senin sampai Sabtu, itu waktunya menghadirkan Kristus dan Kristus di tempat Anda masing-masing. Dan dengan cara itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan Yesus ngomong, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Di akhir dari Injil hari ini dia mengatakan, kalaupun itu berat, sesungguhnya apa yang dipasangkan kepada kita itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Dan mencerna kata menyenangkan ini tidak mudah. Sebenarnya ini memberi kita sukacita. Bahasa Indonesia ini agak repot ya terjemahannya. Menyenangkan itu kalau kita banding-bandingkan dalam pengalaman sehari-hari itu seperti anak-anak yang sedang main dermolem atau mobil-mobilan atau game itu menyenangkan, itu sifatnya begitu. Tapi bukan di titik itu. Memberi kita sukacita yang mendalam, karena yang mencampuri hidup kita secara langsung dan meletakkan Taurat Allah secara langsung itu adalah Kristus sendiri. Maka tidak ada lagi yang kurang. Karena yang memberi Kristus sendiri, maka dialah yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Maka para saudara yang terkasih, datang kepada Dia. Berkat Tuhan menyertai kita semua.